Buset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, 여러분 잘 지내세요? Nah, selamat datang di pembelajaran bahasa Inggris. Welcome to English Side. Nah, hari ini kita sedikit pelajarannya agak berbeda ya. Nah, hari ini kalau biasanya kita belajar tentang nama-nama benda atau nama-nama suatu tempat ya. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Inggris menggunakan lagu. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris menggunakan lagu NCT 127 dengan judul lagu Regular. Nah, pasti kalian semua suka dong dengan lagu ini. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris menggunakan lagu NCT 127 dengan judul lagunya Regular. Nah, sebelum kita masuk ke materi untuk hari ini, as usual, siapin dulu yuk buku tulis dan juga alat tulis yang kalian punya untuk mencatat kosakata hari ini. Dan jangan lupa untuk ajak semua teman-teman dan keluarga kalian untuk belajar bahasa Inggris bersama, sehingga pembelajaran kali ini bisa menambah kosakata dan juga kemampuan kalian dalam berbahasa Inggris. Nah, setelah itu tolong bantu perkembangan YouTube channel aku, coba ya semuanya dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah, lalu aktifkan juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa untuk follow sosial mediaku, semuanya sudah tersedia di kotak deskripsi, dan jangan lupa untuk like, share, dan komen ke semua teman-teman kalian, supaya aku semakin semangat untuk membuat video pembelajaran bahasa yang baru dan menjadi yang pertama aku upload video ini. Aku upload video baru ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Tanpa berlama-lama lagi, let's go kita belajar untuk hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris menggunakan lagu NCT 127 dengan lagu Regular. Nah, gimana sih cara menulis regular? Nah, cara menulis regular seperti ini. Perhatikan ya. R-E-G-U-L-A-R. Nah, regular. Nah, regular di sini artinya biasa gitu. Song atau lagunya Song by NCT 127. Nah, yuk kita akan masuk ke kosakata nomor 1. Nah, kosakata nomor 1 ini ada yang namanya shining. Shining. Nah, apa sih bahasa Inggris dari shining? Nah, shining ini artinya adalah bersinar. Nah, seperti di liriknya Mark, I like shining, you be flying. Nah, nanti ya selanjutnya ya. Nah, shining ini artinya adalah bersinar. Nah, cara menulisnya seperti ini. S-H-I-N-I-N-G. Nah, shining. Shining di sini artinya adalah bersinar. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini masih di partnya Mark ya. Di partnya yang tadi di paragraf pertama itu I like shining, you be lying. I like shining, you be lying. Nah, lying ini artinya adalah berbohong. Nah, dasar kata dari lying ini adalah lie. L-I-E. Nah, cara menulisnya seperti ini. Perhatikan ya. L-Y-I-N-G. Nah, lying. Lying di sini artinya adalah berbohong. Nah, seperti ini ya. Oke, kosakata nomor 3 ada yang namanya grinding. Nah, ini masih di bagiannya Mark ya. I be grinding, you waste time. Nah, grinding ini artinya adalah penggilingan gitu. Nah, dasar katanya itu grind, yaitu menggiling. Nah, cara menulis grinding seperti apa sih? Gini cara menulisnya ya. G-R-I-N-D-I-N-G. Nah, grinding. Grinding di sini
artinya adalah penggilingan. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan masuk ke kosakata dan masih di part yang sama, yaitu waste time. Itu masih di partnya Mark ya. I be grinding, you waste time. Nah, waste time di sini artinya adalah membuang waktu. Nah, gimana sih cara menulisnya? Perhatikan ya. W A S T E lalu space T I M E. Nah, waste time. Nah, waste time di sini artinya adalah membuang waktu. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan masuk ke kosakata nomor 5. Ada yang namanya roll with me. Nah, roll with me ini masih di partnya Mark ya. Roll with me itu artinya adalah bergoyang bersamaku. Tapi jangan pikirannya jangan traveling ya. Oke, jangan traveling, oke? Roll with me ini artinya mungkin kayak bersenang-senang gitu tuh. Ini artinya artinya itu bergoyang bersama atau menari bersama gitu ya. Nah, roll with me. Cara menulisnya seperti ini. R O L L lalu space W I T H lalu space M E. Nah, roll with me. Nah, roll with me nih artinya adalah menari bersamaku. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan masuk ke kosakata nomor 6. Nah, kosakata nomor 6 ini ada yang namanya I'm the one and only. Ini juga sama sih, ada yang namanya masih di partnya Mark. Nah, sebelum kita masuk ke kosakata I'm the one and only, nah, ada kosakata yang namanya cause ya. Cause ini artinya adalah karena, tapi ini singkat kata dari kata because. Nah, cara menulisnya seperti ini. Caranya C A U C E. Nah, cause. Nah, cause ini artinya adalah karena. Nah, kita akan masuk ke kosakata nomor 7. Nah, kosakata nomor 7 ini ada the one and only. Ini di partnya Taeyong ya. Nah, di partnya Taeyong ini ada liriknya yang berbunyi I'm the one and only, no no no. Nah, setelah Mark yang setelah when I show up I'm the one and only, no no no. Nah, cara menulisnya the one and only itu artinya satu-satunya ya. Sekali lagi, the one and only artinya adalah satu-satunya. Cara menulisnya seperti ini. T H E O N E space ya, A N D space O N L Y. Nah, the one and only. Nah, the one and only ini artinya adalah satunya. Nah, oke, kita akan masuk ke kosakata nomor 8. Nah, kosakata nomor 8 ini ada yang namanya jag. Nah, jag ini tuh artinya perasaan. Ini ada di liriknya yang bagian Mark ya. Yeah, pull up in the jag. Yeah, pull up in the jag. Nah, jag ini artinya adalah perasaan. Nah, cara menulisnya seperti ini. J A G. Nah, jag. Jag ini artinya adalah perasaan ya, seperti ini. Oke, kita akan masuk ke kosakata nomor 9. Here's gonna be mad. Nah, ini here's gonna be mad itu artinya yang benci itu tetap benci banget gitu. Jadi si haters tuh artinya
pembenci gitu. Yang pembenci itu akan tetap marah gitu ketika kita mendapatkan sesuatu nih, tapi si ini tuh nggak suka. Nah, ada pepatah bilang here's gonna be mad. Nah, artinya itu adalah yang pembenci memang tetap benci gitu. Nah, cara menulisnya seperti ini. HATERS, nah lalu space GON, lalu pakai apostrof ya, karena di sini liriknya here's gonna be mad ini kayak seperti bahasa gaulnya gitu. Lalu kita tulis B ya, BE lalu space MAD. Nah, ini sebuah kayak peribahasa lagi ya, atau quotes. Nah, yang benci tetap benci gitu. Oke, kita akan masuk ke kosakata nomor 10. Nah, kosakata nomor 10 ini ada yang namanya walking. Nah, walking ini artinya adalah berjalan. Ini ada di partnya Jaehyun. Nih, pasti kalian yang suka banget sama Jaehyun suka banget dengan bagiannya dia waktu dia nyanyi bagian ini, oke? Bener nggak? Nah, di sini Jaehyun tuh nyanyiin part seperti ini. I'll be walking in the cheese that's case, so I'll be walking in the cheese that's case, so kiss, gitu ya. I be walking with the cheese that's queso. Nah, di sini kita ada kata walking. Nah, apa sih walking ini? Nah, walking ini artinya adalah berjalan. Nah, cara menulisnya seperti ini. WALKING. Nah, walking ini artinya adalah berjalan. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan masuk ke kosakata nomor 11. Nah, kosakata nomor 11 ada diamonds. Nah, diamonds ini artinya adalah berjalan. Nah, part ini dinyanyikan oleh Jongwoo. Nah, diamonds dripping, better bring your raincoat. Diamonds dripping, better bring your raincoat, splash. Nah, diamonds dripping, better bring your raincoat. Nah, cara menulisnya seperti ini. DIAMONDS. Nah, diamonds. Diamonds ini artinya adalah berlian. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan masuk ke kosakata nomor 12. Nah, kosakata nomor 12 ini ada yang namanya raincoat. Ini masih di bagiannya atau di partnya Jongwoo. Nah, raincoat di sini artinya adalah jas hujan. Nah, gimana sih cara menulis raincoat yang benar? Perhatikan ya. RAINCOAT. Nah, raincoat. Raincoat di sini artinya adalah jas hujan. Nah, seperti ini ya, Robun. Oke, kita akan masuk ke kosakata nomor 13. Nah, ada yang namanya Rex ya. Ini di partnya Taeyong. I got them Rex on me. I got them Rex on me. Nah, gitu ya. Coba kalian dengerin lagu ini sambil nonton video pembelajaran ini ya. Sambil dengerin lagunya, sambil kalian hafalkan ini kosakatanya ya. Nah, Rex ini artinya adalah rak. Nah, cara menulisnya seperti ini. RACKS. Nah, Rex. Nah, Rex ini artinya adalah rak. Oke, kita akan masuk ke kosakata nomor 14. Nah, kosakata nomor 14 ada whole. Ini masih di bagiannya Taeyong atau di partnya Taeyong. Nah,
I brought the whole lead team with me. Nah, di sini aku menemukan kosakata tentang whole. Nah, whole ini artinya adalah seluruh. Nah, gimana sih cara menulis whole yang benar? Perhatikan ya. W H O L E. Nah, whole. Whole di sini artinya adalah seluruh. Oke, kita akan masuk ke kosakata nomor 15. Nah, kosakata nomor 15 ini ada yang namanya spaceship. Spaceship. Nah, I might pull up in a spaceship. Nah, di sini masih di bagian Taeyong ya. I might pull up in a spaceship. Nah, spaceship ini artinya adalah pesawat luar angkasa. Nah, cara menulisnya seperti ini. S P A C E S H I P. Nah, spaceship. Nah, spaceship ini artinya adalah pesawat luar angkasa. Oke, kita akan masuk ke kosakata nomor 16. Nah, kosakata nomor 16 ini ada yang namanya catch a cold. Kita akan sebelum ke catch cold, kita akan masuk ke kosakata tentang zone. Nah, apa sih bahasa Inggris dari zone? Nah, zone ini artinya adalah zona atau tempat ya. Ini adalah tempat kita gitu. And now we in the zone. Nah, ini di partnya Taeyong. Nah, dan sekarang kita ada di zonanya gitu. Maksudnya di zona yang bener-bener enak gitu. Kalau digambarkan secara arti gitu. And now we in the zone itu artinya dan sekarang kita ada di zonanya gitu ya. Nah, zone di sini artinya adalah zona. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan masuk ke kosakata nomor 17. Nah, kosakata nomor 17 ini ada yang namanya catch a cold. Catch a cold. Nah, catch a cold ini artinya adalah masuk angin. Nah, catch a cold. Nah, gimana sih cara menulis catch a cold yang benar? Perhatikan ya. Ini stand too close might catch a cold. Ini di bagiannya Doyong kalau nggak salah ya. Di bagian stand too close might catch a cold. Nah, ini di bagiannya Doyong. Nah, cara menulisnya adalah seperti ini. C A T C H lalu A C O L D. Nah, catch a cold. Catch a cold ini artinya adalah masuk angin. Nah, seperti ini. Oke. Kita akan masuk ke kosakata selanjutnya yaitu ada kata crib. Nah, crib itu artinya adalah box bayi ya. Crib. Nah, ini ada di bagian atau di partnya Hechan kalau nggak salah. Crib came with a gate and a code. Nah, crib ini artinya adalah box bayi. Nah, cara menulisnya seperti ini. C R I B. Nah, crib. Nah, crib ini artinya adalah box bayi. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan masuk ke kosakata nomor 19. Nah, kosakata nomor 19 ini ada yang namanya water faucet. Water faucet ini dripping water faucet. Nah, ini di bagiannya atau di partnya Yuta. Nah, cara menulis water faucet seperti ini. Perhatikan ya. W A T E R lalu space F A U
F-A-U-C-E-T. Nah, water faucet. Nah, water faucet ini artinya adalah keran air. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan masuk ke kosakata nomor 20. Nah, di sini ada ini ada kosakata tentang light. Nah, apa sih bahasa Inggris dari light? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Inggris dari light adalah cahaya. Nah, ini ada di bagian ini semua member ya. Vivius my diamonds are the new light shine. Ini artinya adalah permataku berbentuk VVS. Aku tidak butuh cahaya untuk menyinarinya, gitu. Nah, cara menulis light ini caranya seperti ini. L-I-G-H-T. Nah, light. Nah, light ini artinya adalah cahaya. Nah, seperti ini ya. Nah, terus ini ada kata I thought both my wrist, now I can barely see the time. Nah, di sini aku menemukan kosakata tentang wrist. Nah, wrist ini artinya adalah lengan. Nah, cara menulisnya seperti ini. Perhatikan ya. W R I S T S. Nah, wrist. Nah, wrist ini artinya adalah lengan. Oke, kita akan masuk ke kosakata nomor 22. Nah, kosakata nomor 22 ini ada yang namanya million. Nah, apa sih bahasa Inggris dari million? Nah, bahasa Inggris dari million adalah juta. Nah, million di sini kalau bisa diartikan ya, ini di partnya Jaehyun kalau nggak salah. Ada kan pasti kalian nonton MV-nya dong. Nah, million ini sudah menghasilkan jutaan gitu, sudah menghasilkan uang yang bernilai jutaan gitu. Ataupun bisa juga yang tak terbatas gitu. I just made a million and I'm still not satisfied. Nih, artinya adalah saya telah menghasilkan jutaan uang, tapi saya masih belum puas gitu ya. Sekali lagi ya, I just made a million and I'm still not satisfied. I just made a million and I'm still not satisfied. Nah, itu ya. Aku telah menghasilkan uang puluhan juta, uang yang sangat berjuta-juta, saya sudah menghasilkan uang berjuta-juta dan saya masih belum puas ya, begitu. Saya telah menghasilkan berjuta-juta dan saya masih belum puas gitu ya. Nah, ini ada kosakata million. Nah, apa sih bahasa Inggris dari million? Nah, million ini artinya adalah juta. Nah, cara menulis million seperti ini. M-I-L-L-I-O-N. Nah, million. Nah, million ini artinya adalah juta. Oke, kita akan masuk ke kosakata nomor selanjutnya, nomor 23. Nah, nomor 23 ini ada yang namanya bag. Nah, bag ini artinya adalah tas ya, atau kantung. Nah, cause I need the bag on the regular, I spend the bag on the regular. Nah, bag ini artinya adalah kantung. Nah, setelah ini kita akan masuk ke kosakata selanjutnya, yaitu tentang bank account. Nah, bank account. Bank
Nah, bank account ini artinya adalah rekening. Nah, bank account. Nah, cara menulisnya, oh ya, ini we make the world go. Harusnya my bank account go ya. Terus we make the world go. Lalu dinero peso yen lo quiero I want it. Nah, my bank account go. Nah, di sini ada kosakata bank account. Nah, bank account ini artinya adalah rekening. Cara menulisnya seperti ini. B A N K lalu A C C O U N T. Nah, bank account. Bank account ini artinya adalah rekening bank. Nah, we make the world go. Nah, we make the world go ini artinya kita buat dunia ini berguncang gitu. Maksudnya go di sini artinya itu untuk lari gitu, maksudnya untuk pergi. Nah, maksudnya di sini we make the world go ini mungkin secara bahasa kita buat dunia ini maju gitu. We make the world go. We make the world go. Nah, we make the world go ini artinya bisa dikatakan yaitu kita buat dunia ini maju gitu. Kita buat dunia ini maju gitu ya. Cara menulisnya seperti ini. We lalu space W E M A K E. Nah, seperti ini, make lalu space T H E lalu space W O R L D. Nah, lalu G O. We make the world go. Nah, we make the world go ini artinya adalah kita buat dunia maju. Oke, kita akan masuk ke kosakata nomor selanjutnya, nomor 26. Nah, nomor 26 ini ada yang namanya rich ya. Nah, rich ini artinya adalah kaya. Nah, ini yang nyanyi itu di bagiannya Johnny. Nah, Johnny kesukaan aku. Johnny yang situ yang paling ganteng, yang paling kesukaan aku banget ya. Aduh, kenapa sih jadi curcol? Nah, di sini Johnny menyanyikan partnya seperti ini. I'm too rich to compete. Nah, rich ini artinya adalah kaya. Nah, cara menulisnya seperti ini. R I C H. Nah, rich. Nah, rich di sini artinya adalah kaya. Oke, kita akan masuk ke kosakata nomor 27. Nah, kosakata nomor 27 ini ada yang namanya compete. Ini masih di bagiannya Johnny ya. Nah, compete ini artinya adalah bersaing. Nah, cara menulis compete seperti ini, perhatikan ya. C O M P E T E. Nah, compete. Compete di sini artinya adalah bersaing. Nah, oke, seperti itu ya. Nomor 28. Nah, nomor 28 ini ada yang namanya compare. Ini masih di bagiannya Johnny. Nah, I'm too rich to compete, so don't compare them to me. Nah, kalau dinyanyiin I'm too rich to compete, so don't compare to me. So don't compare them to me. Sekali lagi ya. I'm too rich to compete, so don't compare them to me. Nah, compare di sini artinya adalah membandingkan. Cara menulisnya C O M P A R E. Nah, compare. Nah, compare di sini artinya adalah membandingkan ya. Nah, seperti ini. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya 29. Nah,
Nah, nomor 29 ini ada yang namanya same atau ada paragraf seperti ini. We are not the same. Kita tidak sama gitu ya. We are not the same. Nah, cara menulisnya seperti ini. W E A R E lalu space N O T space T H E lalu space S A M E. Nah, we are not the same. Kita nggak sama gitu. Cara menulis ini artinya kita tidak Nah, seperti ini ya. Oke. Kosakata yang terakhir ini ada yang namanya in front of us. Nah, di sini kosakata in front of us ini artinya adalah di antara kita. Nah, cara menulis in front of us ini artinya adalah di antara kita. Nah, cara menulisnya seperti ini. IN lalu space FRONT lalu space OF lalu space US. Nah, in front of us. Nah, in front of us ini artinya adalah di antara kita. Ini yang nyanyi itu di bagiannya Doyong, ini di part terakhir ya. Nah, coba kalian setelah ini nonton video musiknya ya. Pasti kalian akan merasakan feel-nya gitu. Nah, setelah itu kalian sambil dengarkan lagunya juga supaya kalian bisa mengingat kosakatanya ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran bahasa Inggris untuk hari ini. Insya Allah kita akan masuk ke lagu selanjutnya. Nah, lagu selanjutnya apa sih? Oke, penasaran kan? Sabar ya. Oke, jangan lupa terapkan 4M, yaitu mencuci tangan, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari tempat kerumunan. Oke? Sama kamsahamnida 여러분. 우리 다시 만나요. 내일에 더 만나요. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 안녕.